Desember وتعالى كلهم يتبشرون بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين والأنبياء المرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Ikhwafillah, insyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu nahu, yang mana alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang amil-amil jazm dan amil-amil nasab sebelumnya, al-jawazim wan nawasib. Sebelum kita lanjutkan ke isim mabni, maka baiknya kita sedikit murojaah tentang amil-amil nasab itu dan amil-amil jazm secara singkat. Baik, sebagaimana antum sudah ketahui bahwasanya di antara ketiga fiil, yaitu fiil madi, mudhari dan amr, antum sudah tahu kalau fiil madi itu selamanya mabni dan juga fiil amr selamanya mabni. Fiil madi mabni alal fathah, fiil amr mabni ala sukun, dan ada mabni lainnya yang sudah antum tahu. Tapi dia tidak berubah-ubah. Fiil madi tidak berubah-ubah selamanya demikian. Fiil amr pun begitu. Sekali ijlis tetap ijlis, sekali zahaba fiil madi tetap zahaba. Baik. Jadi tidak disematkan kepada fiil madi dan fiil amr itu i'rab, tidak dikatakan i'rabnya rafa, nasab, jar dan jazm karena dia tidak mu'rab, dia mabni, tetap harokat akhirnya. Adapun yang mu'rab semata-mata hanya fiil mudhari saja, fiil mudhari. Dan antum udah tahu di pelajaran tanda i'rab bentuk-bentuk kalimah bahwasanya fiil mudhari itu bentuknya ada 3. Yang pertama fiil mudhari yang tidak bersambung alias yang fresh baru dari kamus, begitu bentuknya. Contohnya zahaba yazhabu, yazhabunya itu tidak bersambung dengan apapun. Tidak bersambung dengan wawu jamaah yazhabuna, tidak bersambung dengan alif tasniyah yazhabani, tidak bersambung dengan ya muannasah mukhatabah tadhabina. Nah, yang kedua fiil mudhari yang bersambung, yaitu af'alul khamsah tadi yang bersambung dengan wawu jamaah ya muannasah mukhatabah atau alif tasniyah. Contohnya yazhabuna, yazhabani, alif tasniyah, sama tazhabina. Yang terakhir, yang bentuk ketiga daripada fi'il mudhari adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, alias fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat. Huruf illat antum sudah tahu, yaitu berupa alif, waw dan ya, huruf mat kalau di tajwid. Nah, kalau ada fi'il mudhari ujungnya huruf terakhirnya kok itu alif atau enggak waw, kalau enggak ya, contohnya apa? Yad'u, yabki, yad'u berdoa, yabki menangis, yad'u akhirnya waw huruf illat, yabki akhirnya ya huruf illat, jadi namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, ini 3 bentuk ini, hanya ini saja fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari tak bersambung, fi'il mudhari bersambung alias af'alul khamsah ada 5, yadhabuna, yadhabani, tadhabuna, tadhabani, sama tadhabina, sama fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat. Ya da'u, ya beki contohnya. Baik. Nah, ini yang kemasukan ini semua fiil ini cara menentukan i'rabnya berbeda dengan isim. Kalau isim lihat posisi, jadi fa'il ke, naibul fa'il ke, mubtada ke, khobar ke, dan lain sebagainya. Kalau fiil mudhari bukan lihat posisi tapi lihat amil. Kalau nggak kemasukan amil nasab dan amil jazm, otomatis rofa. Kalau fiil mudhari tak bersambung tanda rofaknya mesti dhammah. Kalau yang bersambung yaitu af'alul khamsah tanda rofaknya subutun nun, yadhabuna, naknya nggak diganggu gugat. Terus kalau mu'tal akhir
Tanda rofaknya juga tetap domah. Yad'u tetap domah, tapi domahnya tidak diliatin, tidak nampak domah muqaddarah. Ngumpet karena akhirnya huruf ilat. Nggak bisa yad'u dibaca yad'u karena sulit diucapkan. Gitu. Nah, itu kalau rofa. Lalu kalau nasab, bagaimana caranya fiil mudhari ini beri'rab nasab? Dia beri'rab nasab kalau kemasukan amil nasab. Sebaliknya, dia beri'rab jazm kalau kemasukan amil jazm. Tapi dia tidak bisa beri'rab jar karena fiil tidak bisa beri'rab jar. Jar khusus isim. Baik. Pertanyaannya, tadi kan kalau rofa mah gampang. Tidak kemasukan amil nasab, tidak kemasukan amil jazm. Kalau mau nasab, lihat sebelumnya ada amil nasab atau tidak. Kalau mau jazm, lihat ada amil jazm atau tidak. Pertanyaannya apa saja amil nasab itu? Sehingga kita tahu kalau dia itu nasab. Apa saja amil jazm itu sehingga kita tahu kalau fi'il mudhari yang ada di hadapan kita adalah fi'il mudhari jazm. Dan kalau kita tahu amil nasab amil jazm, otomatis kalau tidak ada semuanya, yaitu tidak ada amil nasab amil jazm yang kita sudah tahu, maka otomatis rofa. Nah, pertanyaannya apa saja amil-amil nasab itu atau amil-amil yang menyebabkan suatu fi'il mudhari jadi beri'rab nasab? Boleh juga disebut huruf nasab. Itu karena kesemuanya memang huruf. Ya. Baik, apa saja amil nasab? Yang pertama ada an. Antum udah tahu an itu huruf masdariyah, mentakwilkan yang tadinya fi'il mudhari menjadi masdar alias jadi rasa isim. Sehingga kalau ada fi'il mudhari udah kemasukan an bisa menjadi fa'il, bisa menjadi mubtada, bisa jadi khobar. Karena dia udah hukumnya udah kayak isim bukan fi'il lagi gitu. Baik. Ya, contohnya apa? Uridu an ahfazal Qur'ana. Aku ingin menghafal Al-Qur'an. Uridu fi'il mudhari. Saya pengen. Apa yang dipengen jadi maf'ul bih. Apa yang dipengen? An ahfazal Qur'an. Yang saya pengen adalah membaca Al-Qur'an. Loh, kok ahfadho Ustaz? Ahfadho kan fi'il, kok bisa jadi maf'ul bih? Ya, maf'ul bih kan khusus untuk isim. Baik. Maf'ul bih kan posisi isim. Betul. Maf'ul bih posisi isim. Dan kalau ahfadho betul dia fi'il. Tapi karena sudah kemasukan an, maka dia rasanya rasa isim alias kodratnya sudah jadi kodrat isim hukumnya. Sehingga dia bisa jadi maf'ul bih. Uridu an ahfadho. Nah, kalau ada fi'il mudhari seperti ahfadhu, mulanya kan ahfadhu rofaknya. Ketika kemasukan an jadi nasab sehingga dibacanya ahfadho. Gitu. Yang kedua, lan artinya tidak akan pernah. Ini huruf nafi namanya, menafikan. Huruf nasab menasobkan dan huruf nafi menafikan alias meniadakan. Contohnya apa? Ilan yuflihal kafiru, tidak akan pernah beruntung orang kafir itu. Aslinya yuflihu, beruntung. Siapa yang beruntung? Al kafiru, orang beruntung. Dinafikan dan dinasobkan pakai lan. Jadi lan yufliha, tidak akan pernah beruntung. Tadinya yuflihu rofa jadi yufliha nasab gara-gara kemasukan lan. Yang ketiga izan. Izan artinya kalau begitu. Berarti sebelumnya sudah ada apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kalimat pendahulu. Sudah ada kalimat pendahulu. Karena kita ngomong kalau begitu. Karena ujuk orang-orang manusia kalau ngomong itu kan nggak ujuk-ujuk ngomong kalau begitu. Pasti sudah ada aksi duluan sehingga dia bereaksi ngomong kalau begitu. Saya mau makan, oh kalau begitu saya ikut. Gitu. Nggak mungkin orang baru ketemu langsung kalau begitu saya ikut. Nah, dia belum ngomong apa-apa, pasti ada kalimat pendahulunya. Jadi izan tuh artinya kalau begitu. Contohnya apa? Contohnya izan astami'ahu, kalau begitu saya akan mendengarkannya. Astami'u aslinya, saya mendengarkan. Hu-nya jadi maf'ul bih, domir mutasil jadi maf'ul bih. Saya akan mendengarkannya. Baik. Aslinya astami'u, kemasukan izan jadi astami'a. Jadi nasab gara-gara izan. Nah, ini jadi jawaban dari orang yang berkata sa'aqra'ul Qur'an. Saya akan baca Quran. Idzan astami'ahu, kalau begitu saya akan mendengarkan. Itu gara-gara kemasukan idzan, astami'u yang rofa jadi nasab. Tanda nasabnya jadi fathah astami'a. Yang keempat kai yang artinya supaya. Yang artinya supaya. Contoh ittaqillaha kaidas ada, bertakwalah engkau kepada Allah
Kai tas ada, supaya tas ada engkau beruntung atau engkau bahagia. Afan. Engkau bahagia. Sa'id. Sa'adah, kebahagiaan. Fiilnya yas'adu. Sa'ida yas'adu, fa'ila yaf'alu. Tas'adu artinya engkau bahagia. Kai tas ada, supaya engkau bahagia. Tadinya tas adu ropa kemasukan kai, jadi kai tas ada, jadi fathah gara-gara nasob. Kenapa bisa nasob? Karena kemasukan kai ambil nasob. Baik. Kelima ada lamu kai, lam yang artinya kayak kai. Contohnya azhabu ilal maktabi li aqra'al kutuba. Saya pergi ke perpustakaan. Li, supaya aqra'al kutuba, supaya saya membaca kitab-kitab, alias agar saya bisa baca kitab-kitab. Nah, aslinya akra'u, saya baca, tapi kemasukan li yang artinya kayak kai, yaitu li yang supaya, bahasanya lamu kai, lam kan li kan. Nah, itu jadinya i'rabnya jadi nasab, tadinya akra'u jadi li akra'ah. Baik. Yang keenam lamul juhud, yaitu lam yang masuk pada kana au yakunu, yang dinafikan, alias contohnya maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka tidaklah Allah, maka Allahu, tidaklah Allah itu liyu'adzibahum, akan mengazab kalian. Nah, ini li-nya namanya lamul juhud karena adanya setelah makana. Itu. Nah, ini memang jarang, tapi kalau ada makana setelahnya ada li, itu namanya lamul juhud. Artinya apa? Mengingkari. Juhud itu mengingkari. Alias nggak mungkin lah Allah ngazab mereka. Gitu. Maka Allahu liyu'adzibahum. Jadi li-nya gunakan untuk mengingkari. Satu paket sama makana, sehingga karena kalau satu paket jadi artinya memang mengingkarikan. Terus lam yakunillah liyaghfira lahum, atau kalau fi'il mudhari mengingkarinya apa? Nafinya pakai lam. Jadi lam yakun. Kalau fi'il madi jadi makana, kalau fi'il mudhari lam yakun. Kan karena fi'il madi, yakunu fi'il mudhari. Lam yakunillahu, tidaklah Allah itu liyaghfira lahum, akan mengampuni mereka. Allah nggak akan mengampuni mereka. Alinya itu juga lamul juhud, lam yang mengingkari. Itu tadinya yu'adzibu, tadinya yakfiru, gara-gara kemasukan li jadi li yu'adziba, dan li yakfira karena li amil nasab, namanya lamul juhud. Yang ketujuh hatta, artinya sehingga atau kecuali, bisa diartikan sehingga, kadang artinya juga bisa kecuali. Contohnya apa? Lantan jua, tidak akan engkau selamat, hatta, kecuali atau sampai atau sehingga tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Tidak akan engkau selamat kecuali kau beriman kepada Allah Ta'ala. Baik. Aslinya tu'minu, engkau beriman, gara-gara kemasukan hatta jadi hatta tu'mina. Jadi nasab ya. Lan juga itu tadi ambil nasab. Baik. Yang ke-8 dan ke-9 fa dan wawu ma'iyah, fa jawab dan wawu ma'iyah. Nah, ini baca sendiri dah karena ada lumayan panjang penjelasannya. Baik. Begitu juga yang aw ya. Jadi ada 10 tanda nasab, yaitu an, lan, idzan, kai, lamul juhud, terus hatta dan jawab dengan fa dan juga wawu ma'iyah serta aw. Itu 10 amil nasab. Kalau ada salah satu dari 10 ini, dan hanya 10, tidak ada yang ke-11, tidak ada yang ke-12, hanya 10. Jadi tinggal ngapalin 10 amil nasab ini. Kalau itu berada sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang bertemu dengannya itu menjadi ber-i'rab nasab. Itu. Simple, ya. Contohnya kita ambil lan lah. Lan dah, lan. Kalau ketemu fi'il mudhari tak bersambung, yadhabu, jadi lan yadhaba. Tanda nasabnya fathah. Kalau ketemu fi'il mudhari bersambung alias af'alul khamsah, yadhabuna, jadinya lan yadhabu, nunnya dihapus karena tanda nasabnya adalah hazfun nun buat af'alul khamsah. Kalau dia fi'il mudhari mu'tal akhir seperti yajri, jangan yajri, yad'u, sama juga yad'u, boleh. Yajri, yad'u, baik. Fi'il mudhari mu'tal akhir yajri dan yad'u misalkan kemasukan lan, jadinya lan yajriya dan lan yad'uwa. Walaupun dia huruf ilat, tapi kalau buat dikasih fathah gampang. Yad'uwa sama yajriya gampang. Jadi fathahnya dinampakin. Sama kayak fi'il mudhari tak bersambung gitu. Kalau rofa yang nggak dinampakin justru, ya kan? Tetap yad'u nggak dibaca yad'u dan nggak dibaca yajriyu karena sulit. Baik. Itu saja nasab. Yang selanjutnya jazm. Amil jazm apa saja?
yang menyebabkan fi'il mudhari jadi ber-i'rab jazm semuanya ada berapa ya? 20 ya. 4 sama 16. Baik. 4 sama 16 apa enggak? Oh, 4 sama 12 berarti 16 apa? Ada berapa? 4 sama 12 jadi 16 jumlahnya. Baik, dari ke-16 itu ada yang menjazmkan hanya satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Kalau yang menjazmkan satu fiil simple, ada dia berarti fiil mudhari setelahnya dan mesti repel, mesti nyambung, mesti berlangsungan. Contohnya lam nih amil jazm. Mesti majzumnya itu setelahnya fiil mudhari. Tidaklah datang lam kecuali setelahnya fiil. Fiil mudhari tepatnya. Begitu. Jadi itu fiil yang kemasukan amil jazm yang menjazmkan satu fiil ini yang jumlahnya ada 4 itu mesti datangnya setelah fiilnya langsung. Jadi langsung jazm dia gara-gara kemasukan yang 4 ini. Ya. Saya ulang, amil jazm kebagi dua, ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Sedangkan yang menjazmkan dua fiil itu kedua-dua fiil itu pasti hubungannya adalah antara syarat dan jawab syarat. Syarat dan jawab syarat. Contohnya ntar saja. Kita bahas, kita ulang yang ini dulu. Amil jazm menjazmkan satu fiil. Yang pertama lam, artinya belum. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Yalidu aslinya yalidu, yalidu melahirkan. Yalidu melahirkan. Walam yulad, yuladu dilahirkan. Aslinya yalidu sama yuladu. Gara-gara kemasukan lam jadi lam yalid walam yulad. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari majzum, jazm, gara-gara kemasukan ambil jazm lam. Tanda jazmnya sukun. Aslinya yalidu rofa pakai dhammah, tapi gara-gara kemasukan lam jadi lam yalid. Ya. Itu. Oh ya, saya lupa. Fi'il mudhari kan tadi ada 3. Kalau kemasukan ambil jazm bagaimana? Kalau dia fi'il mudhari tidak bersambung, maka tanda jazmnya tanda asli yaitu sukun. Contohnya tadi lam yalid wa lam yulad. Kalau dia fi'il mudhari af'alul khamsah alias yang bersambung wawu jamaah alif tasniyah yang muannats mukhatabah, maka tanda jazmnya adalah hazfun nun. Yadhabuna, yadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, itu semua kan ada nunnya ujungnya. Itu kalau rafa ada nunnya. Tapi kalau udah kemasukan amil jazm sama kayak kalau kemasukan amil nasab juga, ya. Jadi kalau dia kemasukan amil jazm, tanda jazmnya bukan sukun tapi hazfun nun. Nunnya dihapus. Tadinya yadhabuna jadi lam yadhabu. Kasih alif jangan lupa. Yadhabu. Kalau yadhabani jadi lam yadhaba, tadhabina jadi lam tadhabi gitu. Karena dia af'alul khamsah. Kalau dia fi'il mudhari mu'tal akhir yang akhirnya huruf ilat, contohnya yajri atau yad'u, maka kalau kemasukan amil jazm, tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat itu sendiri. Sehingga dihapus huruf ilatnya, sisakan yang lain. Contohnya yajri, panjang kan tadinya. Kemasukan lam jadi lam yajri. Ya-nya dihapus. Yad'u, kan ada wawunya ujungnya panjang. Gara-gara kemasukan lam jadi lam yad'u, gitu doang. Tak apanya dihapus, wawunya dihapus. Itu. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bang Herman kemana Bang Herman? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman bertiga ini ya. Baik. Abbas. Yang selanjutnya lama. Lama artinya juga belum kayak lam. Tinggal di-compare aja tuh sama lam, sama aja dia. Yang ketiga ada lamul amri. Lam huruf lam li yang menunjukkan perintah. Perintah kepada yang domir goib, domir kata ganti orang ketiga. Biasanya kan perintah kepada orang langsung lawan bicara. Itu. La taktub, jangan tulis. La taglob, jangan marah. La tanzur, jangan lihat. Itu. Langsung ngomong sama orang yang ada di hadapan kita, lawan bicara. Tapi kalau mau merintahkan orang yang tidak ada di hadapan kita mau perintahkan orang yang ketiga, alias orang yang goib, huwa humahum, kalau didomirin, maka pakainya lamul amri. Contohnya, liukrim at-thalibu ustadah. Seyogyanya hendaklah at-thalibu seorang murid itu memuliakan, yukrim, memuliakan ustadznya. Ini perintah buat yang tidak mendengarkan alias murid.
Itu. Kalau memerintahkan yang tidak dengar, tidak bukan lawan bicara, pakai li. Tadinya fi'il mudhari biasa, yukrimu. Gara-gara kemasukan lamul amri jadi liyukrim. Gitu. Atau disebut juga garis miring doa. Bedanya apa? Kalau amr perintah dari atas ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas. Kayak kita ke Allah namanya doa. Kalau Allah ke kita namanya perintah. Sama pakainya fi'il amr, fi'il mudhari juga bisa kalau kemasukan lamul amri. Baik. Yang keempat adalah nahi atau la doa, alias la yang digunakan untuk melarang. Bahasa kita ini jangan, la yang artinya jangan, bukan la yang artinya tidak. Nah, contohnya la tuhmil khairan, jangan sia-siakan, jangan abaikan kebaikan. Tuhmil. Tuh, aslinya tuhmilu, kemasukan la yang artinya jangan jadi la tuhmil. Nah, kalau udah la nahi gini mesti ketemunya mukhatab, lawan bicara. Makanya tuhmil bukan yuhmil. Nggak bisa dia masuk ke yuhmil. Kalau masuk ke yuhmil, la-nya pasti bukan la yang artinya jangan, tapi la yang artinya tidak. Kenapa? Karena nggak mungkin dia melarang-larang orang yang tidak di hadapan dia, bukan lawan bicara. Jadi la tuhmil. Tadinya tuhmilu, engkau mengabaikan, engkau menyanyiakan. Gara-gara kemasukan la yang la nahi, dia ambil jazm, maka tuhmil menjadi majzum, jazm. Tanda jazmnya sukun karena dia fi'il mudhari tak bersambung. Baik. Dan selanjutnya ada amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama jadi syarat atau jumlah syartiyah. Sebenarnya bukan fi'ilnya doang ya, tapi jumlah fi'liyahnya. Karena fi'il kan selalu dengan fa'il. Yang fi'il kedua atau jumlah fi'liyah yang kedua itu jadi jawab syaratnya. Sebelumnya ada amil-amil jazm ini yang menjazmkan dua fi'il tersebut yang menjadi syaratnya dan jawab syaratnya. Contoh yang pertama apa? In artinya jika. Nah, ini menjazmkan juga in kalau masuk ke fi'il mudhari. Contohnya in tadlam tandam. Aslinya tadlamu kau zalim, tandamu kau menyesal. Engkau zalim, engkau menyesal. Mau jadikan hubungan syarat dan jawab syarat pakai in. Jadi in tadlam tandam. Jika kamu berbuat zalim, maka jawabnya, maka akibatnya kamu akan menyesal. Baik. Apa itu, ada pertanyaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak ada. Bang Herman kemana ya Bang Herman? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah. Yang kedua, yang menjadi amil jazm yang menjazmkan dua fi'il yaitu ma. Yang pertama jadi syarat, yang kedua jadi jawab syarat. Apa contoh ma? Apa artinya ma dulu? Artinya apa-apa atau apa saja. Gimana ya? Ma tatasaddaq yudha'ifullah. Apapun yang engkau sedekahkan yudha'if akan, maka yudha'ifhu dilipat gandakan sesuatu itu Allahu oleh Allah. Allah jadi fa'il. Yudha'ifullah gitu. Jadi tadinya tatasaddaqu engkau bersedekah. Nah, tadinya yudha'ifuhullah, Allah melipat gandakannya. Nah, mau digabungin jadi syarat dan jawab syarat. Ma tatasaddaq yudha'ifullah. Apapun yang engkau sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan. Tuh lihat tatasaddaq jadi sukun, yudha'if juga jadi sukun. Sedangkan hu-nya itu domir ya, domir mutasil yang jadi maf'ul bih. Yang jadi fa'ilnya Allah. Baik. Allahumma sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiga ada man yang artinya siapapun atau siapa saja. Contohnya man yaksal yajhal, siapapun yang malas dia akan bodoh. Yang keempat mahma. Mahma artinya apapun juga atau apa saja. Contohnya mahma tu'tina nashkurka, apapun yang engkau berikan kepada kami, nashkurka, kami akan bersyukur kepada engkau. Jadi syaratnya tu'tina, jawab syaratnya akibat dari engkau berikan kepada kami berterima kasih kepada engkau. Baik, aslinya tu'ti, berarti fi'il mudhari mu'tal akhir, ada ya-nya ujungnya. Gara-gara kemasukan mahma yang amil jazm, dia jadi syaratnya si tu'ti, jadinya nggak baca tu'ti lagi, dipanjangin, ya-nya dihapus karena tanda jazmnya adalah hazful illah, sebab dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Kenapa bisa jazm? Kemasukan mahma. Nashkurka
normal ya, pakai sukun. Baik. Yang kelima izma, artinya jika kamu berbuat baik pada orang. Dan seterusnya ada tuh. Bisa dibaca sendiri. Mata kapan saja, ayyana, aina, anna, dan haitsuma, kaifama. Oh iya, ada juga iza tapi pada syair saja. Iza nggak usah diapalin. Dan ke-16 ini yaitu ya lam lamma lamul amri lamun nahi in ma man mahma izma ayya mata ayyana aina ma aina dan anna dan haitsuma serta terakhir kaifama bagaimanapun ini semua mesti diapalin. Kenapa? Karena dia ambil jazm. Kalau kita nggak apal semuanya, kita nggak tahu nih fiil mudhari'nya jazm apa enggak. Jangan-jangan misalkan kita nggak tahu aina juga bisa jadi amil jazm. Sebelumnya setelah aina ada fi'il mudhari, tahu-tahu kita baca rofa aja karena kita nggak tahu aina amil jazm. Gitu. Baik. Atau kita misalkan ada yang lain, huruf yang lain, kita nerka-nerka kayaknya ini ambil jazm nih. Padahal dia tidak termasuk yang 16 ini. Sehingga kita main jazmin aja itu fi'il mudhari. Nah, itu kan salah juga. Jadi selamatnya adalah dihafalin ke semua ambil jazm ini. Itu. Nah, di ambil jazm ini ada catatan yang memang belum kemarin dijelaskan. Apa saja? Baik, kita baca sedikit. Mengenai syarat dan jawab syarat tepatnya ini catatannya. Baik. Catatan kalimat yang bisa menjazmkan dua fiil, contohnya tadi in, mahma, kaifama, idma, ma dan lain sebagainya itu yang menjazmkan dua fiil, ini juga bisa masuk pada fiil madi. Tapi tentunya kalau masuk ke fiil madinya nggak jadi jazm gitu. Hanya secara makna bisa kan pakai jika antara syarat dan jawab syarat bisa pakai fiil madi, nggak mesti fiil mudhari. Tapi kalau fiil madi tetap mabni, kalau fiil mudhari jadi jazm gitu. Kalau secara makna bisa. Contoh in qamat Fatimatu jalasa Bakrun. Artinya apa? Jika telah berdiri si Fatimah, jalasa Bakrun, maka Bakar duduk. Jadi kalau mau Bakar sudah duduk, kalau mau Bakar duduk, maka Fatimah harus sudah berdiri dulu. Ini bisa, cuman tidak jadi jazm gitu. Itu komat Ustaz pakai sukun taknya. Oh, itu tanda tak taknis. Karena apa? Karena failnya Fatimah perempuan. Jadi dia tidak sukun. Huruf terakhir dari fiilnya hanya koma, fathah maknya itu. Jadi mabni alal fathah dia. Ya, jadi bisa in itu atau teman-temannya yang lain yaitu amil jazm yang menjazmkan dua fiil masuk kepada fiil madi tapi tidak menjazmkan, hanya maknanya saja antara syarat dan jawab syarat. Baik, jawab dari fiil syarat itu tidak mesti jumlah fi'liyah saja seperti yang contoh-contoh di atas. In taksal tandam, kalau engkau malas engkau akan tandam, menyesal. Nah, itu kan fiil saja ya, atau jumlah fi'liyah saja karena ada fa'ilnya kan, engkau itu. Baik. Tapi tidak hanya jumlah fi'liyah saja yang bisa jadi jawab dari syarat. Bisa juga berupa jumlah ismiyah, bisa juga berupa fi'il amar, bisa juga nahi alias kemasukan la yang artinya jangan, bisa juga fi'il yang dimasukin lan, saufa, sa, qad dan fi'il jamid maka ditambah dengan la. Oh ya, kalau dimasukin ini semua yang bukan kalau masuknya bukan hanya kepada fi'il mudhari, maka jawab syaratnya harus pakai fa. Nah, ini yang diambil nasab itu fa-nya. Ya kan? Jawab syarat. Gitu. Nah, tapi ini jarang ya, jarang tuh. Contohnya apa? Waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Waman yartadid minkum an dinihi fayamut, badan barang siapa yang murtad daripada kalian dari agamanya, fayamut maka dia mati, wa huwa kafir sedangkan dalam keadaan kafir. Jawabnya mana? Yang ini nih, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu habitat a'maluhum apa namanya sia-sia, gugur apanya? Amal-amal mereka di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun
di akhirat. Nah, jawabnya pakai faula. Kan gini, syaratnya adalah siapa-siapa yang yartadid. Tuh yartadid jadi fiil syaratnya itu. Siapa-siapa yang murtad daripada agamanya, daripada siapa-siapa yang daripada kalian yang murtad dari agamanya, maka lalu dia mati, fa-nya yang ini yang pertama bukan ini yang bukan fa apa namanya? Fa jawab ya. Maka dia mati, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Jawabnya apa? Kalau ada yang begitu, faulaika maka yang demikian itu alias mereka itu habitat a'maluhum gugur amalnya di dunia dan akhirat. Kan gitu syarat jawab syarat. Kalau kau mau gugur amalmu di dunia dan di akhirat maka murtadlah. Nauzubillah. Kan gitu syarat jawab syaratnya. Tapi jawab syaratnya dalam hal ini bukan berupa fiil belaka atau bukan jumlah fiiliyah belaka. Tapi berupa jumlah ismiyah. Kenapa? Ulaika itu isim. Ntar akan kita pelajari di isim mabni ini. Ulaika. Berarti kan jumlah ismiyah, jumlah diawali dengan isim. Coba dipotong. Nggak ada dari fa sampai sebelumnya. Kita cuma ngomong jawab syaratnya aja. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang habitat gugur a'maluhum amal-amal mereka. Itu kan mubtada khabar. Mereka itu adalah yang gugur amal-amal mereka. Orang-orang yang gugur amal-amal mereka. Baik. Jumlah ismiyah kan? Mubtadanya ulaika, tapi dia mabni. Ya. Khabarnya adalah khabar fi'liyah, jumlah fi'liyah yaitu habitat a'maluhum. Jadi kalau jawab syarat itu adalah jumlah ismiyah dan lain sebagainya, maka pakai fa dijawabnya. Demikian. Dan seterusnya itu catatannya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhol kalau ada pertanyaan. Sambil saya ngechat Bang Herman. Tafadhol. Enggak ada pertanyaan. Silakan Man. Yang fiil mudhari majzum yang dua fiil tuh Ustaz, yang aina Ustaz, tolong jelasin lagi Ustaz. Gimana? Fiil mudhari majzum yang menjazmkan dua fiil yang aina. Yang aina ya. Aina artinya apa, Dimas? Di mana? Di mana saja. Dia menjadi amil jazm kalau setelahnya ketemu dua fiil yang menjadi syarat dan jawab syaratnya. Contohnya di sini contohnya apa? Aina nih. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Aina di mana saja takunu kalian berada yudrikumul mautu yudrik pasti akan mendapati. Kalian pasti akan mendapati kalian. Siapa yang akan mendapati kalian? Al mautu, fa'ilnya maut. Jadi mati pasti akan mendapati kalian. Kemanapun engkau bersembunyi, mati pasti akan dapetin kalian. Jadi kalau kalian mau didapati oleh kematian, beradalah kalian dimanapun. Alias kita semua pasti mati. Karena kita berada di tempat manapun kita. Saya ada di sini, Bang Huda ada di Buncit, Bang Sadam ada di situ dekat Sawangan, ya dan lain sebagainya. Berarti kan kita udah menuhin syaratnya tuh, berada di suatu tempat dimanapun. Jawabnya kalau kita ada dimanapun, suatu saat yudrik kubul maut, mesti mati akan mendapati kalian. Nah, aina ini ambil jazm kalau ketemunya syarat dan jawab syarat, fiil syarat dan jawab syarat. Mana fiil syaratnya? Takunu berupa af'alul khamsah. Aslinya takununa. Gitu. Kalau belum bersambungnya takunu, kana yakunu. Gitu. Gara-gara udah, kan artinya bisa berarti ada juga, berada. Gitu kan. Aina ma takunu. Mana jawab syaratnya? Yudrik. Aslinya yudriku, mendapati. Siapa yang mendapati fa'ilnya? Al-mautu, kematian. Terus kum jadi apa? Maf'ul bih. Gitu. Kan yang didapati kalian. Gitu. Nah, takunu jadi fi'il syarat atau jumlah fi'liyah yang berupa fi'ilnya syarat. Yang berupa fi'ilnya af'alul khamsah. Takunu fi'il syarat. Dia jadi jazm gara-gara kemasukan aina. Jadi syaratnya dia. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun, kan af'alul khamsah.
Lain sama yudrik, aslinya yudriku. Gara-gara kemasukan aina, dia jadi jawab syaratnya, maka tanda jazmnya sukun, yudrik itu kak yang pertama. Kenapa tanda jazmnya sukun kok nggak hazfun nun juga? Karena dia mah fi'il mudhari tak bersambung. Jadi sama-sama jazm dua-duanya, tapi beda tandanya karena beda bentuknya. Begitu. Siapa? Yang nanya Dimas ya. Bisa dipaham Dimas? Ya Ustaz. Nah, Insya Allah. memang yang paling apa? Yang paling sering pakai ma. Jadi dimanapun. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Hamam Ustaz. Siapa? Hamam ya? Ya Ustaz. Oh, Hamam. Yang di catatan pertama Ustaz, yang kalimat yang bisa menjazmkan dua fiil bisa masuk pada fiil madi. Itu Ya. menjazmkannya cuma satu Ustaz ya? Gimana? Yang catatan pertama Ustaz, Catatan pertama. kalimat yang bisa menjazmkan dua fiil Ya. bisa masuk pada fiil madi. Ya. Baik. Contohnya Inqamat itu jelasannya enggak jazm Ustaz. baik. Menurut ente memang ada yang jazm di situ. Mana yang jazm? Inqamat. Qomat jazm. Enggak Ustaz ya? Muhammad Rasulullah. Bahasa acara kuis gitu ya. Baik. Emang fiil apa qomat? Fiil madi Ustaz. Fiil madi. Fiil madi mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni ala apa itu dia? Qomat. Ala fathah. Fathah. Terus itu kotaknya sukun apaan tuh? Domir Ustaz. Bukan domir. Kalau domir tuh ini taknis. Taknis ya. Taknis. Apa itu taknis? Siapa? Hamam. Buat perempuan Ustaz. Buat perempuan. Apanya yang perempuan? Fiil madinya. Oh, bukan fiil madinya yang perempuan. Masa fiil bisa pekerjaan bisa perempuan? Awal bicaranya Ustaz. Bukan juga. Fa'ilnya. Oh, fa'ilnya. Kalau ada fa'ilnya perempuan, maka harus ada tanda perempuannya di fiil tersebut. Gitu. Kalau fiil madi kasihnya taknis. Jadi taknis alamat atau tanda kalau fa'ilnya perempuan. Gitu. Kalau tidak ada jangan dikasih. Gitu. Kalau fiil mudhari pakainya takumu misalkan kan. Iya takumu. Gitu. Jadi itu bukan jazm dan atsnya itu bukan domir. Dia tanda saja kayak kayak huruf mudharaah. Tanda kalau itu fiil mudhari. Kan bukan domir. Ya kulu ya-nya bukan domir. Ajlisu a-nya bukan domir. Itu tanda saja dan mesti ada begitu. Jadi dia bukan tanda i'rab sama sekali sukunnya. Justru dia mabni alal fathah. Ya, maksudnya di catatan tersebut secara makna in kan jika atau mahma atau aina atau kaifama atau yang lainnya ini kan bisa masuk kepada dua fiil jadi syarat dan jawab syaratnya. Nah, fiil yang bisa dimasukin dia itu bukan hanya fiil mudhari tapi juga fiil madi. Secara makna nyambungin amil jazm ini jadinya nggak jadi amil jazm lagi lah kalau gitu. Kalau masuknya ke fiil madi karena tidak menjazmkan, nggak mempan. Itu ibarat orang kan golok itu amil kotel, apa namanya alat untuk membunuh. Seharusnya kan kalau dibacok orang maktul, mati dibunuh. Nah, tapi ada orang nggak mempan, kebal dia, mabni tetap hidup maksudnya. Mau dibacok berapa kali nggak mati-mati. Nah itu kayak gitu fi'il madi walaupun udah kemasukan amil jazm kalau dia fi'il madi kan mabni tidak akan mempan pengaruh jazmnya. Itu. Tapi secara makna tetap apa? Jadi objek bacokan walaupun nggak mati. Begitu. Jadi paham? Hamam? Iya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi?
Baik. Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita lanjutin ya. Itu kan murojaah aja tadi. Baik. Pelajaran selanjutnya tentang isim-isim. Balik lagi ke isim. Antum semua sudah tadi baru kita merujaahin kalau fiil itu antara ketiga fiil madi, mudhari dan amr ada yang mabni, ada yang mu'rab. Berarti fiil ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau di fiil contohnya yang madi itu fiil madi, yang mabni itu fiil madi dan fiil amr, yang mu'rab adalah fiil mudhari. Ternyata di isim pun sama. Isim ada yang mu'rab bisa berubah-ubah akhirnya, ada yang tetap mabni namanya isim tersebut. Yang sudah familiar contohnya adalah isim domir. Antum sudah tahu udah isim domir tuh semuanya. Isim domir itu termasuk isim yang mabni, yang huruf akhirnya nggak bisa berubah-ubah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Huwa selamanya dibaca huwa. Padahal dia isim, karena isim domir. Tapi nggak bisa berubah-ubah. Mau dia posisi jadi fa'il, bisa nggak domir jadi fa'il? Bisa. Mau dia jadi maf'ul bih? Bisa. Dorobtuhu, hu-nya kan domir. Bisa. Mau dia menjadi jer, kemasukan huruf jer, jadi apa? Fihi, masukkan fi, bisa fihi itu. Jadi bisa dia berposisi sebagai jar, masukkan huruf jar, jadi maf'ul bih, jadi fa'il, bisa. Cuma tetap aja posisinya mau berubah bagaimanapun, huruf terakhirnya tetap demikian. Hu selamanya hu, huwa selamanya akhirnya fathah. Dan seterusnya. Jadi mabni. Jadi ada isim yang mabni alias isim yang tetap nggak berubah-ubah akhirnya. Sama kayak fiil, ada yang mabni, ada juga yang mu'rab. Baik. Nah, pembahasan kali ini adalah isim yang tetap-tetap. Kenapa dijadikan bab khusus? Karena isim yang tetap mah jumlahnya bisa kehitung jari. Kayak tadi, cuman isim domir bisa diapalin. Nanti ada isim mausul, terhitung juga dengan jari, bisa diapalin. Gitu. Jadi bisa dihitung lah ibaratnya kalau isim yang mabni. Sedangkan isim yang tidak mabni nggak bisa dihitung. Kenapa? Cari kamus paling tebal itu isim semua, isinya semuanya mayoritas mu'rab. Kenapa? Karena isim yang mabni yang tidak berubah-ubah hanya segelintir dari sekian ratus ribu kata. Jadi kalau di isim mah yang paling dominan alias yang mayoritas adalah yang mu'rab yang bisa berubah-ubah kalau di isim. Lain sama di fiil. Tadi kalau di fiil mayoritas itu yang mabni nggak bisa berubah-ubah. Yang mu'rab minoritas. Kok bisa yang mu'rab minoritas? Kan yang mu'rab hanya fiil mudhari. Sedangkan tiap fiil bisa jadi fiil madi, bisa jadi fiil mudhari, bisa jadi fiil amr. Jalasa fiil madi, yajlisu fiil mudhari, ijlis fiil amr. Jadi ada tiga versi dari fiil. Mesti tiap fiil punya tiga versi ini. Tapi dari ketiganya yang mu'rab cuma yang tengah fiil mudhari. Berarti kan tiap ada satu yang mu'rab, mesti ada dua yang mabni. Berarti yang mu'rab hanya sepertiga dari keseluruhan. Berarti yang mayoritas yang mabni 2/3 paling banyak. Gitu. Poinnya isim, kalau di isim yang mayoritas itu yang mu'rab, yang mabni sedikit, segelintir bisa dihitung jari, bisa diapalin. Sedangkan di fiil yang mayoritas yang mabni, yang mu'rab hanya satu jenis yaitu fiil mudhari saja. Walaupun banyak juga fiil mudhari, tapi tetap aja minoritas. Orang Islam di India kan minoritas walaupun banyak. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah-ubah dalam keadaan apapun. Contoh, nasartu alladzi dzulima fit tariqi. Nasartu, aku telah menolong. Siapa yang aku tolong? Alladzi. Alladzi artinya orang-orang atau satu orang ya. Orang yang. Aku telah menolong orang yang
Zulima fit tariqi, dizolimin di jalan. Alladzi nih, fokus di kata alladzi, artinya orang yang. Nah, terus contoh lagi, alladzi zulima fit tariqi hamzatu, orang yang dizolimi di jalan adalah hamzah. Itu alladzi. Ini emang bahasa Indonesia jadi enggak ini apa tulisannya. Baik. Yang ketiga, marartu billadzi zulima fit tariqi, aku telah melewati orang yang dizolimi di jalan. Baik. Fokus di kata allazi, orangnya. Di kalimat yang pertama, di jumlah yang pertama, allazi yang pertama jadi maf'ul bih. Isim nih, allazi. Isim mausul namanya, nanti kita akan sampai kepada babnya di isim-isim yang mabni. Tapi posisinya di maf'ul bih. Kenapa? Karena orang yang ini ditolong, yang ditolong. Jadi jumlah fi'liyah kan nih, nasara fi'ilnya, tu fa'ilnya, allazi maf'ul bihnya yang ditolong. Jadi maf'ul bih itu maf'ul bih nasab. Baik, seharusnya nasab dia kan. Yang kalimat kedua, allazinya kan duluan. Alladzi zulima fi tariqi hamzah. Orang yang dizolimi di jalan adalah hamzah. Allazinya kan isim mausul. Ini jumlah didahului dengan alladzi yang notabene isim. Sehingga jadilah jumlah ismiyah karena ini jumlah diawali dengan isim alladzi. Jumlah ismiyah susunannya mubtada khobar. Mubtadanya mana? Allazi. Khobarnya hamzah. Zulima fitorik, keterangan tambahan. Baik. Nah, allazi berarti jadi mubtada. Mubtada i'rabnya rofa. Di contoh kedua dia jadi rofa. Contoh pertama jadi nasab. Contoh ketiga nggak usah banyak-banyak. Bi ketemu bi huruf jar. Allazi isim ketemu bi huruf jar. Seharusnya kan majrur. Jadi yang pertama nasab, yang kedua rofa, yang ketiga majrur gara-gara kemasukan bi. Nah, seharusnya kalau dia mu'rab jadi UAI, domah fathah kasroh, domah buat rofa, fathah buat nasab, kasroh buat jar. Tapi ini mah isim mabni. Mau bagaimanapun posisinya, tetap aja bacanya alladzi, alladzi, alladzi. Enggak serta merta jadi alladziyah, alladziyu, alladzi. Nggak mungkin, karena dia isim mabni. Nah, itu maksudnya isim mabni ya. Nah, apa saja sih yang termasuk isim mabni yang bisa dihitung itu kata Ustadz? Yang termasuk isim mabni ada 6 jenis, hanya ada 6 jenis. Nah, ini mirip-mirip marfu'atul asma nih, ada 6 nih maksudnya. Dari jumlahnya yang ada 6 ya, bukan mirip apanya tapi mirip jumlahnya, ada 6. Apa saja? Yang pertama isim domir, yang tentunya antum udah apalin. Wa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Kalau dia munfasil. Kalau yang muttasil, contohnya dorobtu, doroba, dorobu, dorobtu, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuna, dorobtuna, dorobna, apa lagi? Dorobti dan selainnya, dan pokoknya itu kalau jadi fa'il. Kalau jadi domir muttasil maksudnya dan lain sebagainya. Antum udah apalin dah itu. Itu semua mabni. Dorobtu selamanya dibaca tu. Karena kalau udah jadi kasroh, dorobti artinya beda lagi. Dorobtu saya mukul, dorobti engkau perempuanmu mukul. Jadi bukan tanda, bukan i'rab itu. Walaupun jadi dari tu jadi ti. Artinya emang udah beda. Kalau yang engkau maksud adalah saya, maka pakai tu terus. Nggak jadi tua gara-gara nasab, nggak jadi tu gara-gara rofa, nggak jadi tui gara-gara jar. Tetap aja tu. Isim domir. Yang kedua ada isim isyarah. Apa isim isyarah? Kata tunjuk. Nah, sering kita gunakan. Hadza, ini. Kan kata tunjuk. Hadihi buat perempuan. Zalika, itu. Tilka, itu juga. Itu semua. Zalika, selamanya dibaca zalika. Nggak jadi zaliku, nggak jadi zaliki. Gitu. Nah, ini kan enak. Sering muncul kan. Zalika sering muncul. Antum selamanya baca zalika. Walaupun nggak ada harokatnya, sekali apel bisa baca terus. Zalika nggak serta-merta jadi zaliku, nggak jadi zaliki karena dia mabni. Makanya enak kalau yang mabni mah. Walaupun nggak ada harokatnya kita bisa baca karena udah pernah dengar, udah pernah apal. Yang ketiga isim mausul. Contohnya isim mausul tadi alladzi, orang yang. Nanti penjelasannya selanjutnya. Yang keempat ada isim syarat. Mana sih isim syarat tuh? Tadi amil jazm tuh isim syarat. Karena nggak semuanya huruf itu ambil jazm. Contohnya apa yang isim syarat? Aina itu isim. Terus kaifama itu isim. In huruf.
Tapi yang lainnya banyak yang isim. Gitu. Nah, itu aina, selamanya dibaca aina. Gitu. Yang kelima isim istifham, isim yang menjadi tak pertanyaan. Contohnya man tadi. Sama jazm juga bisa menjazmkan kan dia man siapa. Kalau digunakan untuk bertanya tapi man rabbuka siapa Tuhanmu. Man selamanya dibaca man. Nggak jadi manu, mani mana. Isim dia. Isim apa? Istifham buat nanya. Yang keenam isim fiil. Isim tapi maknanya fiil. Contohnya apa? Tiap hari antum baca. Tiap hari antum baca contohnya. Apa? Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaannya kalimat apa tuh? Isim apa fiil apa huruf? Si amin. Jawabnya isim. Kenapa? Fiil apa? Fiil madi. Nggak ada sama mirip-miripnya sama sekali. Nggak ada wazan fa'alannya lain sebagainya. Fiil mudhari nggak ada huruf mudhari'ah. Fiil amr nggak juga. Tapi dia adalah isim fiil. Apa isim fiil? Isim dia sebenarnya. Tapi maknanya kayak fiil. Apa maknanya? Maknanya istajib. Ya Allah kabulin. Itu kan fiil amr. Ya kan? Jadi isim fiil amr atau isim yang maknanya kayak fiil amr. Artinya contohnya amin. Nah itu amin isim. Selamanya baca amin. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin aminu amini atau amina, nggak ada. Selamanya begitu. Nah ini isim-isim yang mabni kan perhatiin atu-atu secara cepat pasti nggak lama. Karena tinggal ngapalin doang, artinya udah ada. Kalau ada di posisi apapun, selalu kau baca begitu, jangan dirubah-ubah. Gitu. Zalika, zaliki, zaliku, nggak ada. Ada zalika selamanya. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tadi Ustadz, isim fiil tuh apa artinya Ustadz? Isim fiil. Isim dia bentuknya isim tapi maknanya kayak fiil. Gitu. Contohnya apa nih di sini? Kita bahas dikit ya. Apa-apa. Nanti kita maju lagi. Isim fiil. Tadi amin contohnya ya. Contoh yang lain. Hayhata, hayhata misalkan. Astagfirullahaladzim. Ini isim fiil. Isim fiil adalah isim yang menggantikan fiil, tapi tidak bisa terpengaruhi oleh amil tidak berubah. Contoh hayhat, artinya jauh. Contoh lain. Kita dipukul orang. Itu bahasa Arab juga. Isim fiil apa huruf tuh? Isim masuknya dia. Namanya isim fiil. Kenapa? Artinya fiil. Itu artinya artinya aku kesakitan. Kalau di fiilnya jadi aku kesakitan. Bahasa Arabnya atawajja'u. Aku sedang kesakitan. Ribet ngomongnya. Isim itu. Itu. Baik. Nanti pembahasan lengkapnya di babnya insyaallah akan sampai kita. Ada lagi pertanyaan? Tafadhol. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada mudah-mudahan dengan dengan murojaah amil nasab amil jazm tadi jadi jejak pemahaman kita, jadi lebih mantap pemahaman kita tentang bagaimana suatu fi'il mudhari itu beri'rab, kapan dia rafa, kapan dia nasab, kapan dia jazm, dan insyaallah kita akan menyongsong menjelang isim-isim yang mabni dimulai dari isim domir. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas isim domir apa saja walaupun sudah kita bahas. Tapi ada perbedaan tuh kan. Ini mah isim syaraf. Isim domir. Kapan saja domir itu nyambung, kapan saja pisah dan lain sebagainya. Tapi insyaallah ini nggak lama. Yang penting di sini karena mabni terhitung jari, tentunya nanti dimintakan hafalannya, setoran lewat voice note. Baik, pertanyaan terakhir, barangkali ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, mudah-mudahan manfaat malam ini. Lebih istiqomah lagi, dan kalau ada yang itu mau ada usulnya Bang Herman itu tadi katanya pengen baca kitab tapi voice note, nanti antum screenshot itu yang dibaca lalu voice notein mau bacanya gimana, nanti anak koreksi. Tafadhol, silahkan aja boleh, cuman tentunya waktunya yang sesuai, ngoreksinya ya sesuai waktu anda luang gitu. Baik,
Kayak Bang Herman kemarin tuh katanya ditunggu-tungguin nggak kirim-kirim padahal waktunya lagi luang. Giliran udah lagi nggak luang ditanya-tanya dia. Masya Allah. Allah yahdi insya Allah. Giliran ini semangat banget kelihatannya sekarang nggak kelihatan dia. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar urusannya dan sehat terus. Katanya lagi di kampung jaringan apa lemot katanya. Baik, Labas. Mudah-mudahan manfaat. Jadi modal kita untuk bisa baca kitab menyelami kalam-kalam petunjuk daripada ulama-ulama terdahulu pewarisnya para nabi. Lahadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.